Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Petrus Peteringgo, NRP 531731111914. Saya adalah taruna Sekolah Tinggi Perikanan yang sekarang diganti nama menjadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Saya merupakan taruna jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi iradiasi makanan yang merupakan salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah perundangan pangan. Kita masuk ke pengertian iradiasi. Iradiasi makanan itu adalah penggunaan radiasi dari isotop radioaktif dari kobalt atau cesium dari pembangkit yang memproduksi sinar beta, gamma, atau sinar X yang jumlahnya terkendali, sehingga makanan tidak bersifat radioaktif. Tadi iradiasi ini memanfaatkan sinar beta, gamma, dan sinar X yang diproduksi oleh kobalt 60 dan cesium 137. Sejarah radiasi terhadap makanan. Pada tahun 1895, von Röntgen menemukan sinar X. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1896, Becquerel menemukan radioaktivitas Mins, mengusulkan penggunaan radiasi untuk mengawetkan makanan. Kemudian pada tahun 1904, Prescott, beliau menemukan efek radiasi pada bakteri. Kemudian 1 tahun berikutnya, pada tahun 1905, Amerika dan Inggris itu membuat radiasi untuk membunuh bakteri pada pangan. Kemudian selanjutnya pada 1905 sampai 1920 terdapat banyak penelitian oleh ahli-ahli sehingga pada tahun 1921 Schwartz mempelajari efek mematikan sinar X terhadap Fishinella spiralis pada daging babi. Dan kemudian pada tahun 1123 penelitian makanan diradiasi pada hewan. Pada tahun 1943 dan sampai 1950, militer Amerika meneliti buah, sayur, produk hewani yang diradiasi untuk berguna dampak terhadap hewan dalam jangka waktu lama. Kemudian pada tahun 1963, FDA, Food Drug Administration, itu mendapatkan bahwa iradiasi dapat mengendalikan serangan pada gandum dan terigu. Dan pada tahun 1964, setahun setelah itu, iradiasi mencegah tunas pada kentang. Dan pada tahun 1983, FDA juga telah membuat iradiasi itu membunuh serangga dan mengendalikan mikroorganisme pada tanaman rempah dan bumbu. Dan pada tahun 1986, pengakuan itu menyebutkan bahwa mengendalikan serangga, mencegah dan pematangan sayur, buah, dan biji. Dan pada bulan Mei tahun 1990, itu berguna untuk mengendalikan Salmonella, Yersinia, dan Campylobacter pada produk unggas segar dan beku. Kemudian selanjutnya untuk proses pasteurisasi dingin. Pada iradiasi ini terdapat dosis dan dampak. Dosis yang kita gunakan itu adalah jumlah radiasi yang diserap oleh makanan. Tidak sama dengan jumlah radiasi yang dipancarkan atau dibangkitkan. Dosis pada satuan iradiasi itu ditentukan oleh intensitas dan lama penyinaran. Satuannya adalah Gray. 1 Gray sama dengan 100 Rads atau sama juga dengan 0,00024 kalori per kilogram pangan. 1 kilo Gray sama dengan 1000 Gray. Dalam iradiasi makanan, terdapat 3 dosis. Yang pertama yaitu dosis rendah, dosis yang kurang dari 1 kilo Gray. Itu bertujuan untuk mengendalikan serangga pada biji-bijian.
kemudian berfungsi untuk mencegah pertunasan pada kentang, kemudian mengendalikan cacing pita pada daging babi, dan mencegah pembusukan dan mengendalikan serangga pada buah dan sayur. Pada dosis medium, ini dosisnya 1-10 kg, yang bertujuan untuk mengendalikan Salmonella, Yersinia, dan Campylobacter pada daging, produk unggas, dan ikan. Kemudian untuk mencegah jamur pada buah. Dan pada dosis yang ketiga, yaitu dosis tinggi. Dosis tinggi ini yaitu lebih dari 10 kg, yang mana tujuannya itu untuk membunuh mikroba dan serangga pada rempah-rempah. Kemudian untuk sterilisasi makanan. Dan pada dosis rendah dan medium masih perlu pendinginan. Sedangkan untuk dosis tinggi itu tidak perlu lagi proses pendinginan. Pada penerapan teknologi iradiasi, ini masyarakat kadang sulit menerima. Karena apa? Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat itu tentang iradiasi masih belum dapat atau masih belum bisa diterima oleh masyarakat. Dan kebanyakan produk-produk yang dihasilkan oleh teknologi iradiasi itu kebanyakan rempah-rempah yang pada awalnya. Sehingga pada Juni tahun 1986 itu pernah dilakukan penelitian pada penerapan teknologi iradiasi, yaitu pada 2 ton mangga yang dicoba di Puerto Rico. Kemudian pada tahun 1987, pepaya Heuni di California itu juga dilakukan iradiasi. Dan hasilnya sambut baik oleh masyarakat. Dan sekarang lebih dari 30 negara memanfaatkan dan menerapkan teknologi iradiasi. Dan pada tahun 1986 Jepang meradiasi 10.000 pon kentang, Belanda 2 ton pangan per hari, Belgia 1 ton per hari, Thailand sekarang juga mencoba. Ini adalah mesin atau gambaran tentang teknologi iradiasi. Bisa dilihat sendiri. Ini adalah prosesnya, pembawaannya. Kemudian ada irradiation facility adalah sebuah industrial irradiasi yang digunakan untuk makanan produk yang menetapkan pada ruangan dengan dinding 2 meter, ketebalan 2 meter, yang mana mengandung sumber irradiasi kobalt 60 tadi. Berdasarkan aturan yang dibuat, makanan yang melakukan atau dilakukan penerapan teknologi, yaitu teknologi irradiasi tadi, dan ada labelisasi makanan untuk teknologi irradiasi. Dan pada April 1986, semua makanan diirradiasi harus ada lambang pada tingkat konsumen, ditambahkan dan bertuliskan treated with radiation atau treated by irradiation, yang mana ini adalah simbolnya International Food Irradiation Symbol, atau yang sekarang disebut RADURA. Keamanan makanan yang diirradiasi, makanan ini tidak jadi radioaktif. Pada tahun 1981, FAO, IAEA, dan WHO menyebutkan bahwa makanan yang diradiasi sampai dengan 1 mRad atau 10 kg aman bagi manusia. Tidak perlu pengujian lebih lanjut. Dan pada tahun 1986, China melakukan 8 eksperimen pada 439 orang makanan. Mereka 60% diradiasi antara 0,1 sampai 8 kg. Tidak ada dampak, sehingga aman untuk dosis tersebut. Dan terdapat perubahan pada makanan yang diradiasi. Yang pertama, hanya ada sedikit kenaikan suhu. Yang kedua, perubahan tekstur mirip pasteurisasi atau pembekuan. Kemudian pada fish terjadi kulit melunak, dan pada daging itu flavornya berkurang. Kemudian terdapat perubahan kimia H2O menjadi H2O2 90%.
Sehingga perubahan kimia karena radiasi menghasilkan komponen yang alamiah, misalkan trigliserida menjadi asam lemak. Kemudian protein menjadi asam amino. Dan asam askorbat menjadi asam dehidroaskorbat. Vitamin E mudah rusak jika dan terdapat O2. Untuk mencegah atau mengurangi kerusakan, yang pertama, hindari cahaya dan O2. Dinginkan makanan dan dosisnya rendah. Untuk penerimaan konsumen, Pew Research Associates pada tahun 1984 menyebutkan bahwa 25% penduduk berhati-hati terhadap makanan ini. 75% diantaranya takut, tapi konsumen lebih takut terhadap bahan tambahan kimia dan bahan kimia lainnya atau pestisida. Kelebihan iradiasi, yang pertama, tidak meninggalkan residu bahan kimia. Yang kedua, tidak menyebabkan perubahan suhu, tidak perlu dikarantina setelah proses, atau produk dapat langsung dimakan. Yang keempat, daya tembus tinggi sehingga efek penetrasi sinar gamma merata hingga ke bagian dalam produk. Kelemahan iradiasi, yang pertama, teknologi penerapan iradiasi ini memang biaya operasionalnya mahal. Kemudian butuh prasarana dan sarana yang harganya juga mahal. Kemudian perlu tenaga yang terlatih dan profesional. Kemungkinan terkena radiasi bagi tenaga operasional mengakibatkan kemandulan. Terdapat keputusan Menkes nomor 151 Menkes SK 2/1995. Rempah-rempah dan daun-daunan dan bumbu-bumbu kering untuk mencegah pertumbuhan serangga dan mikroba. Dosis itu maksimalnya adalah 10 kg. Kemudian umbi-umbian, kentang, bawang merah, bawang putih, dan rhizoma untuk menghambat pertunasan, dosis maksimal itu 0,15 kg. Udang beku dan paha kodok beku untuk menghilangkan bakteri salmonella, dosisnya maksimal 7 kg. Ikan kering untuk memperpanjang daya simpan, dosis maksimal 5 kg. Kemudian untuk biji-bijian, untuk menghilangkan serangga dan bakteri, patogen dosis maksimal 5 kg. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah penyebutan, saya mohon maaf. Saya terima kasih banyak atas kesempatan ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk penonton semua. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi.